Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Baghdad terang oleh purnama. Isya telah berlalu sesaat lamanya. Beberapa orang masih terjaga, namun banyak yang telah menutup jendela dan pintu rumahnya. Lelaki setengah baya berjubah putih itu masih asyik dengan menafakuri huruf demi huruf Al-Quran yang ditadabburinya. Hanya dia yang ada di dalam masjid saat itu, karena memang dialah yang dipercaya untuk menjadi imam dan pengurus masjid itu. Biasanya ia ditemani seorang anak muda, namun malam ini anak muda itu pulang menjenguk orang tuanya. Ia menghentikan tadabburnya ketika sekoyong-koyong ia mendengar jeritan wanita minta tolong. Ia merasa suara itu cukup dekat. "Tolong, tolonglah saya, wahai penduduk Baghdad, tolong saya." Ia melihat ke arah suara itu. Ia melihat seorang wanita berlari masuk masjid. Wanita itu berlari ke arahnya. Ia langsung menutup mushafnya. "Tolong, tolong saya Tuan, tolonglah saya. Saya hendak dijahati oleh komandan Turki yang bengis itu. Tolonglah saya." Wanita muda yang bermuka pucat itu sangat ketakutan. Ia mengiba padanya. "Tenanglah, kamu insya Allah selamat di rumah Allah ini. Tenanglah." Ia berusaha menenangkan wanita itu, meskipun sejatinya nyalinya agak menciut ketika wanita itu menyebut komandan Turki yang jahat itu. Ia sudah berulang kali mendengar kejahatan dan kesewenang-wenangan komandan Turki itu. Dengan kekuatannya dan kekuatan anak buahnya, komandan Turki seolah menjelma menjadi Fir'aun baru di kota Baghdad itu. Komandan itu sangat ditakuti rakyat biasa, namun sangat disayang khalifah, karena khalifah tidak pernah tahu kejahatan-kejahatannya. Yang khalifah tahu adalah kesetiaan dan prestasinya membela negara. Bagi rakyat biasa, komandan Turki itu adalah momok yang sangat menakutkan. Sudah puluhan orang yang istrinya diminta dengan paksa. Ketika melawan, justru dibuat bulan-bulanan oleh anak buahnya dan akhirnya dilempar ke penjara dengan tuduhan membuat keonaran. "Bagaimana kamu bisa berurusan dengan komandan itu? Di mana dia sekarang?" tanya sang imam. Sambil menangis, wanita itu bercerita bahwa suaminya sedang sakit keras. Habis sholat Isya, ia pergi mencari tabib untuk mengobati suaminya. Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan komandan Turki yang sedang mabuk dan dua anak buahnya yang sedang mabuk. Ia ditangkap dan dibawa ke rumah komandan Turki. Ia tahu ia akan dinodai. Ketika komandan itu sedang lengah, ia berhasil keluar rumahnya meloncat lewat jendela. Kaki kanannya terkilir, namun ia terus berlari. Sepanjang jalan ia berteriak minta tolong, namun tak ada orang yang mau membuka jendela dan pintu rumahnya. Ia terus berlari sementara komandan Turki dan anak buahnya terus mengejarnya. Akhirnya ia melihat masjid
masih terbuka pintunya dan ia masuk, berharap mendapatkan orang yang menolong di dalam masjid. Tenanglah, di rumah Allah ini kamu aman, Allah yang akan melindungimu. Sang imam menenangkan wanita itu. Lebih dari itu, ia menenangkan dirinya sendiri. Ia yakin sebentar lagi ia akan berhadapan dengan Dajjal yang terkenal jahatnya itu. Siapa lagi kalau bukan komandan Turki itu? Ia minta wanita itu duduk agak jauh darinya, duduk di samping sebuah tiang, sementara ia sendiri berpikir mencari jalan keluar. Ia mondar-mandir, suasana hening sesaat lamanya. Sesaat kemudian, komandan Turki itu datang dan berkata, "Di sini engkau rupanya, ke sini kau manis, tak ada gunanya engkau bersembunyi di masjid. Tak ada gunanya engkau meminta tolong sama imam tengik itu. Bahkan ayahmu, suamimu sekalipun tak bisa melindungimu jika aku menginginkanmu." Suara cempreng itu memecah keheningan. Sang imam kaget, wanita itu langsung menggigil. Komandan itu mendekat. Dua anak buahnya mengikuti di belakangnya. Bau arak tercium dari mulut mereka. Melihat tampang tiga Dajjal itu, kemarahan sang imam langsung tersulut. Seluruh keberaniannya seketika terkumpul. "Hai Dajjal, malam ini adalah akhir dari semua kejahatanmu. Engkau akan jadi peringatan bagi seluruh penduduk Baghdad, sebagaimana Fir'aun dari peringatan seluruh umat manusia bahwa kezaliman pasti binasa." Mendengar itu, si komandan Turki tertawa terbahak-bahak. "Sudahlah imam, engkau jangan berkhotbah terus. Kita berdamai saja. Wanita itu serahkan padaku. Aku jamin, aku dan anak buahku tidak akan mengganggumu. Juga istrimu dan seluruh kerabatmu. Bagaimana? Ini bentuk penghormatanku kepadamu sebagai imam. Bagaimana imam? Wanita itu telah meminta pertolonganku dan aku telah berjanji padanya untuk menolongnya. Bahkan aku mengatakan ia aman di rumah Allah ini. Maka engkau tidak akan menyentuhnya sebelum melangkahi nyawaku." Jawab sang imam dengan sorot mata menyala. Nyali sang imam sangat membara. Mendengar jawaban itu, komandan Turki sangat marah. "Masih ada yang membangkang, masih ada yang tidak patuh padaku. Beri pelajaran imam sok pahlawan ini." Tanpa banyak bicara, kedua anak buah komandan itu menyerang sang imam dengan ganas. Tak berapa lama kemudian, sang imam berhasil diringkus. Mereka mengikatnya di tiang masjid. Muka sang imam babak belur. Komandan mendekati sang imam, lalu meludahi muka sang imam. "Sok pahlawan, aku berjanji akan aku cari anak gadismu dan akan aku jadikan ia terhina seperti yang lain," kata komandan itu dengan penuh dendam. Ketika diludahi, sang imam berkata lirih, "Besok sebelum matahari tenggelam, engkau akan diludahi oleh penduduk kota Baghdad. Allah Maha mendengar doa hambanya yang teraniaya." Mendengar perkataan sang imam, komandan itu semakin marah. Ia meludahi sang imam sekali lagi, lalu mengambil ancang-ancang, mengayunkan cambuknya dan mencambuk tubuh sang imam itu beberapa kali. Muka sang imam mengalirkan darah.
Jubahnya yang putih menjadi merah. Sementara si wanita melihat itu semua, ia menjerit-jerit sampai akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Tubuh sang imam benar-benar seperti kain kumal. Setelah puas, komandan menyuruh anak buahnya melepas ikatan sang imam. Tubuh itu langsung ambruk. Sang komandan lalu beranjak membopong wanita cantik yang sedang pingsan itu. Sambil tertawa, mereka keluar masjid. Di tengah jalan, wanita itu sadar, langsung meronta-ronta dan berteriak-teriak minta tolong. Sang komandan menyumpalkan sesuatu ke mulut wanita itu hingga tak bisa bersuara. Wanita itu terus meronda dengan air mata yang terus menetes. Dengan tubuh remuk redam, sang imam berusaha bangkit. Ia mengumpulkan segenap tenaga. Ia bayangkan jika wanita muda tadi istri atau anak gadisnya. Ia bertekad kemungkaran dan kezaliman komandan Turki yang bejat itu harus dihentikan. Ia terus berusaha bangkit sambil terus berpikir bagaimana menghentikan kejahatan itu dengan segera. Ia mendapatkan ilham. Azan, ya azan. Seolah tubuhnya dialiri sebuah tenaga. Ia akan menghentikan kezaliman itu dengan azan. Subuh memang belum datang, tapi ia akan azan. Biar kota Baghdad sekalian geger. Biar khalifah, para menteri, dan para jenderal tahu kenapa ia mengumandangkan azan. Dengan susah payah ia menaiki menara. Sampai di atas menara ia mengumandangkan azan sekeras-kerasnya. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan kota Baghdad pun langsung geger. Tak lama kemudian sang khalifah dan para jenderal datang. Khalifah marah-marah karena menganggap sang imam bermain-main dengan azan. Azan itu ada aturannya. Kamu ini adalah seorang imam. Masa kamu tidak tahu, hadik khalifah? Sang imam meminta maaf dan berkata, tapi saya tidak punya cara lain lagi untuk menghentikan sebuah kemungkaran. Lihatlah tubuhku yang berlumuran darah ini. Duhai baginda khalifah, azan yang aku kumandangkan tadi untuk membangunkan baginda dari kelalaian selama ini. Ada kemungkaran besar yang tidak baginda cium, dan kemungkaran itu sudah sampai pada titik tidak bisa ditolerir lagi. Sang imam lalu menceritakan pada baginda perihal kelaliman komandan Turki, juga nasib wanita muda yang sekarang dalam cengkramannya. Jika terus dibiarkan, tidak mustahil dia akan berani melakukan hal yang sama pada permaisuri baginda atau mungkin putri baginda. Tak ada yang mampu mencegahnya kecuali baginda, kata sang imam membakar keberanian khalifah. Seketika itu api amarah terbit dalam dada khalifah. Ia langsung memerintahkan jenderal terbaiknya untuk meringkus komandan Turki yang lalim itu. Buat dia tidak berdaya, buat dia kerdil, dan besok siang arak dia di jalan-jalan utama kota Baghdad agar jadi pelajaran bagi siapa saja yang berlaku lalim dan congkak di atas bumi ini. Titah khalifah dilaksanakan. Malam itu juga komandan Turki disergap saat hendak menodai wanita muda itu. Perlawanan anak buahnya dengan mudah dipatahkan oleh tentara yang sangat terlatih. Komandan Turki itu dibuat tidak berdaya. Tangan dan kakinya langsung diremuk. Siangnya ia diarak, diseret dengan kuda, dipertontonkan pada penduduk Baghdad.
Di sepanjang jalan ia diludahi oleh mereka yang mengetahui kelalimannya. Kisah sang imam dan senjata azannya itu seketika menjadi sangat masyhur saat itu. Wibawa ulama terangkat, doa dan perkataan ulama tidak lagi diremehkan.